Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul maghfirah wa syahrul mubarak wa syahrul rahmah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Di dalam belajar untuk menumbuhkan sifat ketawakalan pada diri kita, sebagaimana pada bahasan yang lalu bahwa pertama memang kita butuh menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai penanggung segala kebutuhan kita, Allah yang memfasilitasi kita, dan tiada segala sesuatu di dalam fakta kehidupan dunia atau wujud alam semesta ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sekecil-kecilnya kebutuhan kita yang lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk bisa meyakinkan hal itu. Baik di dalam meyakini hak otoritas Allah terhadap kekuasaannya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Mari kita coba belajar dari kehebatan ketawakalan Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Saat ketika Nabiullah Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, dia dilempar ke tengah-tengah kobaran api yang membara dan disaksikan oleh semua penduduk saat itu, oleh rakyat saat itu, maka datanglah malaikat. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim dilempar menggunakan ketepel besar, seperti pada masa-masa dulu itu kalau melemparkan bulatan-bulatan meriam itu menggunakan ketepel yang sangat besar. Nah, atau kalau bahasa Jawanya itu ada bandul atau apa ketepel. Nah, maka terlemparlah Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api itu. Maka saat itu datanglah malaikat pengatur air. Lantas bilang, ya Nabiullah Ibrahim, kalau engkau membutuhkan pertolonganku, akan aku terbangkan air dari semua penjuru untuk bisa mematikan api ini. Maka Nabiullah Ibrahim menjawab, untuk saat ini saya tidak lagi membutuhkan dirimu. Setelah Nabi Ibrahim atau mengatakan bahwa saya tidak butuh pertolonganmu, maka malaikat itu pergi. Begitu datang lagi malaikat yang lain, pengatur angin, maka saya akan hembuskan angin sekencang sehingga api ini akan padam. Tidak, saat ini saya tidak butuh pertolongan. Maka setelah beberapa malaikat ditanggapi dan dijawab seperti itu, maka datanglah Nabiullah Ibrahim. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabiullah Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menguji ketawakalan Nabiullah Ibrahim. Jadi malaikat Jibril diperintah oleh Allah. Maka kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, Khalilullah, adakah sesuatu yang harus dibantu? Maka saya akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak, aku tidak butuh sesuatu apapun karena aku sudah yakin bahwa Allah lebih tahu tentang apa yang aku butuhkan. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah? Ya Jibril, kalau aku meminta kepada Allah berarti seakan-akan aku tidak yakin bahwa Allah itu adalah penolong. Sifat penolongnya sudah melekat pada zatnya yang tidak akan pernah lepas dan dilepaskan. Berarti saya yakin pasti dia akan menolong. Gak mungkin saya sebagai hambanya itu dibiarkan dalam petakannya seperti itu. Maka dari jawaban Ibrahim itu
Malaikat Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, saya katakan seperti ini, Ibrahim menjawab seperti ini. Ya memang benar, karena diriku adalah sebagaimana sifatku dan nama-namaku yang melekat pada asma keagunganku. Maka tanpa harus kau tanya, kembalilah engkau kepada Ibrahim, dan atas namaku, maka katakanlah kepada api. Maka di dalam firman itu terkenal, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai, demi Allah, atas nama Allah, hai api, maka jadilah engkau sebagai sesuatu yang sangat dingin dan memberikan ketenangan. Jadi bardan wa salaman. Jadi bardan itu api menjadi salju. Artinya api tidak lagi panas, tapi nah inilah satu contoh sekelumit kisah yang sangat berharga bagi kita, bahwa ketawakalan Nabi Ibrahim itu meliputi pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguasai segala sesuatu, termasuk api yang dibakar. Bahkan diri Nabi Ibrahim, panasnya api itu bukan karena api itu bersifat panas, tetapi Allah mensifati api itu panas dan bisa membakar. Berarti hak bakarnya api itu ada di dalam kuasa Allah. Kalau Allah berkenan dengan kalimat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, maka jadilah. Tetapi secara wujud alam, bahwa api itu adalah diciptakan dan bersifat membakar apa saja yang masuk ke dalam. Tapi bila zat yang mensifati api sebagai pembakar itu berkenan lain, maka itu akan lain. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ketika Nabiullah Ibrahim sudah meyakini bahwa sifat-sifat penolong, sifat-sifat pemberi, sifat-sifat penjaga itu ada melekat pada diri Allah, maka keyakinan itulah yang sangat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam firman Allah yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bagaimana kita harus bertawakal kepada Allah, maka kuatkan dulu keyakinan tentang Allah dan segala zat, sifat dan kekuasaan yang meliputi zatnya. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Semoga kita dapat mempelajari dari sifat ketawakalan Nabiullah Ibrahim ini sebagai bentuk ketawakalan yang sangat indah dan sangat menguatkan, terutama ketika berada dalam situasi yang seperti ini. Kita berada dalam pembatasan sosial berskala besar, maka apapun bentuk ikhtiar kita, tanpa harus kita merendahkan dan merasa lebih di antara orang lain. Maka di antara kita ada yang berbahagia dan menyenangkan dirinya dengan melaksanakan aktivitas bulan Ramadan itu di rumah. Dan yang merasa di rumah tidak usah menilai yang tidak di rumah. Yang tidak di rumah tidak usah menilai yang di rumah. Maka semua itu tergantung pada tingkat keimanan kita, keyakinan kita, ikhtiar kita. Maka tanpa kita harus mengucilkan, mendiskreditkan bagi yang tidak sesama dengan kita, maka itulah hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samin sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa maulah amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melanjutkan bagaimana kita mendidik diri untuk sifat tawakal. Sementara di dalam Al-Quran juga banyak kisah-kisah ketawakalan para Rasulullah, ulul azmi, dan lain sebagainya. Setelah kita menceritakan tentang bagaimana ketawakalan Nabiullah Ibrahim Khalilullah,
maka beralih pada zaman para sahabat. Pada zaman Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur yang hidup sekitar 754 sampai 775 Masehi. Ada seorang tokoh ulama adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang ulama yang sangat sederhana dan apa adanya, walaupun dia mempunyai putri beberapa dan cukup banyak, ada sekitar 7 atau sampai 10. Nah, pada satu saat ketika Hatim Al-Asam ini berkehendak ingin melaksanakan ibadah haji, begitu sangat kepinginnya dia melaksanakan haji, tetapi dia tidak mempunyai bekal. Maka begitu sangat kepingin, sampai pada bulan-bulan menjelang haji itu datang, maka semakin susah, sampai saat itu dia belum punya persiapan bekal. Maka menjelang haji itu dia banyak menangis. Dan satu saat putri yang paling kecil yang sekitar berumur 10 tahun, dia melihat abahnya menangis. Lantas bertanya, "Ya Abi, kenapa engkau menangis?" Kata Hatim Al-Asam itu, "Iya, saya berpikir ini haji sudah dekat. Bulan haji sudah dekat. Saya begitu kepingin tapi saya tidak punya bekal." Kata si anak yang kecil ini, putrinya yang kecil itu mengatakan, "Ya Abi, tenangkanlah engkau, karena Allah akan memberikan rezeki kepada engkau. Maka yakinlah itu." Lantas Hatim Al-Asam itu menjawab, "Ya, tetapi ini kan urusan ibumu. Artinya, bagaimana aku memberikan nafkah untuk selama aku meninggalkan, sementara yang aku berikan tidak ada. Mungkin hanya cukup untuk makan 3 hari." Lantas putrinya menjawab lagi, "Ya sudah, yakinkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kami." Maka dari itu, setelah putrinya berbicara dengan ibunya, maka sepakat ibu dan semua putri Hatim Al-Asam itu merelakan kepergian bapaknya atau abinya untuk melaksanakan haji dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Maka terus bagaimana kalian? Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki kepada kami. Maka berangkatlah, dan Hatim Al-Asam itu hanya meninggalkan jatah makanan yang kira-kira hanya untuk 3 hari untuk keluarga. Maka berangkatlah Hatim Al-Asam. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan kabilah yang rombongan. Maka dia mengikuti rombongan itu di belakang, paling belakang, dan dia tidak berbicara apapun. Di satu perjalanan, ketua kepala kabilahnya itu disengat kalajengking. Maka kepala kabilah ini mencari siapa yang bisa meruqyah ini supaya aku tidak sakit. Makalah dicari, dan akhirnya semua pandangan mata terarah kepada Hatim Al-Asam. Maka ditanyalah, "Mampukah engkau mengobati tuanku, kepala kabilah yang rombongan ini yang sedang disengat oleh kalajengking?" "Atas nama Allah dan karena Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho." Maka dia sembuhlah. Maka kepala kabilah itu menjaminkan, "Kamu dari mana?" ditanya. Akhirnya dengan kondisi apa yang disampaikan oleh Hatim bin Asam ini, maka kepala kabilah itu mengatakan, "Perbekalanmu pergi dan pulangmu menjadi jaminanku." Maka dia masuk pada kabilah itu.
Lantas Hatim Al-Asam itu berdoa, Allahumma hada tadbiruka alayya. Ya Allah, Engkau tunjukkan kemudahanmu untukku. Maka fa'arini tadbiruka li ahli baiti. Maka oleh karena engkau telah memudahkan diriku, maka mudahkanlah, berikanlah petunjukmu, kemudahanmu bagi keluargaku yang aku tinggalkan. Nah, kembali kepada keluarga, setelah masa 3 hari ditinggal oleh Hatim Al-Asam ini, maka habislah makanan. Yang sisa tinggal kadar air saja. Dalam kondisi sudah merasa lapar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Adakah air? Saya kehausan di jalan. Maka si putri tadi yang senantiasa menghibur bapaknya dalam kepergiannya harus bertawakal kepada Allah, maka dia segera, karena dia yang maju duluan, mendengar ketukan pintu itu. Maka dipenuhilah tekok dengan air, maka diberikanlah air itu kepada yang mengetuk pintu. Dilihat nampak dengan pakaian kebesaran, artinya orang yang bukan orang biasa, tapi dengan kehausan itu. Maka dia teguk air itu dan diganti dengan penunggang kuda yang lain dan beberapa rombongan yang lain. Ada rasa hilangnya dahaga dengan air itu. Lantas siapakah pemilik air ini? Maka si putri itu mengatakan, kami, karena kebetulan kami tidak ada makanan hanya kecuali air ini, dan kami keluarga Hatim Al-Asam. Nah, ketika yang mengetuk pintu itu terperanjat, Hatim Al-Asam seorang ulama itu, iya. Akhirnya dengan tengok kanan kiri, dia melepaskan beberapa kantong berisi uang emas itu di ikat pinggangnya, lantas dilemparkan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Lantas dia mengatakan kepada teman-teman yang penunggang kuda yang lain, kalau engkau suka denganku, maka lakukan seperti aku lakukan untuk keluarga ini, yang telah melepaskan dahaga untuk kita semua. Maka semua penunggang kuda itu mengambil salah satu kantong yang berisi uang emas, dilemparkan ke keluarga itu. Akhirnya ya berlimpahlah uang emas untuk keluarga Hatim Al-Asam. Ya, kalau ini dikaitkan dengan doa Hatim Al-Asam itu, fa'arini tadbiruka di ahli baiti. Ya Allah, tunjukkanlah kemudahanmu bagi keluargaku yang aku tinggalkan dalam kelaparan. Maka inilah inti dari ketawakalan kita. Apa yang bisa kita petik dari hikmah kisah ini? Maka Hatim Al-Asam disertai keluarganya itu selalu mentawakalkan diri kepada Allah. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan bahwa ketawakalan itu adalah berserah diri kepada yang diwakilkan. Dalam hal ini adalah Allah. Kenapa? Allah yang mampu segala-galanya. Allah sumber dari segala apa yang terwujud di alam semesta ini. Maka berpasrahlah selama kita melakukan upaya-upaya sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Maka marilah Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai motivasi untuk mempelajari diri tentang ketawakalan dan menumbuh suburkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengabaikan kapasitas kita untuk selalu berusaha atau ikhtiar sesuai dengan tingkat dan langkah kita sejauh mana. Akhir dari sebuah takdir kita serahkan kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.